Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mutakin AS dari kelas 11 Gregor Mendel nomor urut 27. Saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah kebebasan semua warga dalam negaranya berpendapat atau melakukan sesuatu karena negara demokrasi mengizinkan warga negaranya berpendapat dan memiliki hak yang setara. 2. Jelaskan macam-macam demokrasi berikut ini. Dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya, dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. B. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. C. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibenarkan ke dalam 2 bentuk. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. 3. Jelaskan sokoguru demokrasi universal. Sokoguru demokrasi sebagai berikut: kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. 4. Jelaskan nilai demokrasi Pancasila jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengedepankan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 5. Buktikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi baik. Secara normatif maupun empirik, secara normatif negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya: A. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900 setelah diamandemen. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berawal ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. D. Dalam Undang-Undang Dasar 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 2. Kesatuan 2 ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara empiris, sejak pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi negara Indonesia sudah menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia yang senantiasa mengalami perkembangan yang fluktuatif. 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis adalah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta mengawal rajanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya kedalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.